Selamat bertemu kembali. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang materi yang berhubungan dengan osiloskop ya. Osiloskop ini bisa mengukur frekuensi yang mana tidak bisa dilakukan oleh multimeter ya. Jadi misalkan variabel amplitudo dan variabel frekuensi itu tidak bisa dilakukan oleh multimeter, maka kita gunakan osiloskop. Ini adalah tampilan untuk osiloskop. Di layar itu terdapat perangkat yang terdapat beberapa tombol, beberapa fungsi yang diperlukan untuk perangkat osiloskop sebagai perangkat untuk mengukur frekuensi dan amplitudo gelombang. Ini inputnya ada channel 1, channel 2. Setiap channel ada pengaturan variabel ya. Jadi setiap kotaknya itu nanti dihargai berapa kotak. Kemudian untuk frekuensinya dilakukan oleh tombol temper diff. Nah, ini untuk mengatur periode ya. Ini saya sempurnakan dulu. Nah, yang 6 ini vertikal. Ini pengaturan posisi atas bawah. Baik, kita sudah sempurnakan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi nomor 6 itu adalah position vertikal, itu mengatur posisi tampilan di layar arah atas bawah. Nah, yang nomor 8 ya, itu temper diff untuk mengatur frekuensi ya. Jadi satu kotak itu dinilai berapa waktu ya. Ini saya pindah sebentar. Ini saya naikkan supaya kelihatan semua ya.
sudah kelihatan semua. Itu time per div. Jadi kita masukkan channel 1, misalkan kita atur berapa amplitudenya. Jadi nilai per kotak itu nilainya berapa volt, itu menentukan tinggi amplitudenya. Jadi kayak volume gitu. Kemudian kalau time per div itu mengatur per kotak dalam arah horizontal itu waktu ya. Jadi periode satu gelombang itu berapa kotak, dimana per kotaknya bernilai waktu atau periode. Ya, satu gelombang itu berapa kotak. Nah, time per div-nya itu nanti menentukan berapa periode waktu dalam satu kotak, sehingga dalam total satu gelombang itu adalah sekian kotak periode. Nah, kalau time per div-nya itu semakin besar, maka gelombangnya akan semakin rendah gitu ya. Jadi tampilannya melebar, periodenya semakin lama gitu ya. Ya, kalau periodenya ternyata semakin kecil, ya berarti gambarnya semakin rapat ya. Karena satu gelombangnya, waktu yang diperlukan dalam satu gelombang semakin singkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang tadi saya edit tadi itu nomor 5, nomor 6 ya, untuk mengatur posisi gelombang atas bawah. Yang nomor 7 itu posisi gelombang, gambar gelombang arah horizontal. Jadi bisa digerakkan kiri kanan untuk mengatur posisi yang tepat. Jadi kita lanjutkan lagi materinya. Di sini ada tampilan gelombang yang mana sebenarnya bersumber dari hal yang ada di sekitar kita. Ya, misalkan suara. Nah, itu bentuk gelombangnya seperti yang tampil di atas itu. Bisa juga frekuensi tinggi ya, yang ada di nomor 2 itu. Nah, itu kalau dikombinasikan sebagai sebuah pemancar, maka jadilah yang ketiga, yang gambar paling bawah, di mana sebuah frekuensi amplitudenya sesuai dengan gelombang suara. Nah, ini yang biasa dilakukan dalam pemancar yang merubah-rubah amplitudo ya, istilahnya AM, pemancar AM. Kita lanjutkan lagi. Nah, frekuensi ialah jumlah gelombang atau getaran yang dihasilkan tiap detik. Nah, satu gelombang frekuensi itu mulai dari dari amplitudo positif dan amplitudo negatif. Nah, ini satu gelombang ya. Amplitudo atau nilai puncak suatu sinyal adalah ukuran seberapa besar tegangan. Nah, ini amplitudonya ya. Jadi yang atas, yang positif ya, atau tinggi gelombang. Amplitudo atau nilai puncak suatu sinyal ya adalah ukuran seberapa besar tegangan.
itu besar atau posisi puncaknya ya. Nah, itu amplitudonya. Nah, besar sinyal itu di amplitudo itu ya. Nah, yang bawah dan atas itu sama puncak, cuma yang kiri itu puncak positif dan yang bawah itu puncak negatif atau disebut lembah. Tapi intinya adalah puncak positif dan puncak negatif. Nah, ini disebut tegangan AC. Jadi kalau 5 volt AC ya, maka amplitudonya adalah plus 5, lalu amplitudo bawahnya adalah minus 5. Ini berarti disebut 5 volt AC. Nah, AC itu berarti puncak positif dan puncak negatif. Nah, dikatakan 5 volt AC atau positif 5 dan negatif 5. Nah, seperti tegangan PLN itu kan 220 volt AC. Nah, itu berarti 220 volt positif dan 220 volt negatif. Jadi amplitudonya ya sekitar 220 ya. Sekitar ya, karena terukur itu 220, berarti biasanya puncaknya itu lebih dari 220, biasanya 300 ya. Jadi 220 volt AC itu kalau dipakai oscilloscope itu biasanya 300 volt AC atau 300 positif dan 300 negatif. Tapi itu tentunya tidak bisa diukur pakai oscilloscope karena yang bisa diukur oleh oscilloscope itu hanya tegangan rendah ya. Jadi contohnya saya kasih 5 volt ya untuk diukur pakai oscilloscope. Nah, kalau misalkan 3 kotak ya berarti satu kotaknya itu berarti 5 kotak dibagi 5 volt dibagi 3 ya. Berarti 1, berapa? 1,6 mungkin ya. Nah, kalau misalkan volt per diffnya dipilih 5, maka satu gelombangnya itu setinggi kotak itu ya, kecil sekali. Nah, tingginya satu kotak karena 5 volt AC itu positifnya 5, negatifnya 5. Nah, jadi tampilan itu ditentukan oleh berapa volt per diff atau berapa volt setiap kotaknya itu. Ya, jadi volt per diff itu menentukan bentuk tampilan gelombang sesuai dengan tinggi amplitudo. Dan tidak merubah nilai tegangan karena tegangannya tetap ya, cuman tampilannya di layar yang berbeda ditentukan oleh volt per diff ya. Karena oscilloscope itu hanya media tampil ya, sehingga dia tidak merubah apapun ya, tinggal kita melihatnya dari volt per diff-nya sesuai volt per diff-nya. Nah, sekarang gelombang frekuensi ya. Frekuensi ialah jumlah gelombang atau getaran yang dihasilkan tiap detik ya, yang disebut periode. Periode adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sinyal untuk membentuk satu gelombang penuh ya. Jadi satu gelombang penuh ya, ini butuh waktu berapa detik, berapa lama. Nah, makanya di sini berhubungan dengan time per diff atau waktu dalam kotak oscilloscope ya. Mulai dari awal sampai akhir dalam satu gelombang, sesuai dengan time per diff dia akan terbagi dalam beberapa kotak. Nah, mulai dari 0 derajat sampai 180, kemudian 270 sampai 360.
Nah, ini seperti saat kita belajar matematika ada gambar sinusoidal. Nah, ini sinus namanya. Ya, mulai dari derajat 0 derajat ya. Dari 0 derajat kemudian 180, 270 sampai 360. Setelah 360 muncul lagi gelombang. Nah, itu gelombang yang kedua. Nah, antara 0 sampai 360 itu adalah gelombang pertama. Nah, seperti hari Minggu itu ya. Satu minggu itu satu periode ya, mulai dari Senin sampai Minggu. Kemudian setelah Minggu Senin lagi sampai Minggu yang kedua. Setelah Minggu Senin lagi sampai Minggu yang ketiga dan seterusnya. Nah, itu satu periode. Ya, seperti satu gelombang. Nah, satu gelombang pertama itu akan diakhiri apabila ada muncul bentuk gelombang berikutnya ya. Ya, itu kalau kita nggak pakai cara matematika, pokoknya satu gelombang mulai dari 0 derajat ya, 180, 270, 360. Nah, ini mau muncul 0 derajat lagi ke 90 derajat. Nah, itu adalah gelombang yang kedua. Maka periode disimbolkan dengan huruf T ya, atau periode, dan satuan dari periode dinyatakan dalam detik. Ya, satuan standar untuk waktu atau frekuensi itu adalah waktu. Kalau Anda lihat di situ ada X dan 2X ya. Dalam waktu periode, satu periode, maka satu setengah gelombangnya itu X dan setengah berikutnya adalah 2X. Nah, kalau periodenya 1 detik, maka periode antara 0 sampai X itu setengah detik. Nah, kalau 0 sampai X setengah detik, maka dalam satu periode adalah 2X, karena satu periode X adalah setengah. Nah, kalau periode 1 detik, maka akhirnya periodenya adalah 2X dengan nilai X setengah. Sehingga 2 kali setengah 1 detik. Nah, gitu. Matematika sederhananya seperti itu. Itu satu periode. Nah, kalau misalkan nilai kotaknya semakin besar, ya, periodenya, maka akan berbeda dengan nilai kotak semakin kecil. Ya. Nah, coba kita eksperimenkan. Nah, ini saya gunakan aplikasi Live Buyer. Nah, ini aplikasi sederhana ya, aplikasi dari flip-flop ya. Nah, ini coba kita pelajari time per diff. Nah, ini kalau sudah saya tampilkan. Nah, time per diff-nya itu nilai waktu dalam detik ya, untuk mengetahui berapa periode ya, dengan ukuran per kotak. Nah, sehingga dalam satu kotak itu berapa kali periode terjadi. Nah, gitu ya. Jadi time per diff-nya itu ya semacam meteran gitu ya.
uh, untuk ukur panjang, tapi ini untuk ukur waktu. Dan yang diukur bukan gelombang yang terus menerus, tapi cukup satu gelombang saja itu berapa periodenya, berapa waktu yang dibutuhkan dalam satu gelombang. Nah, ini kalau lebih mudahnya satu gelombang itu antara 9 sampai 8 tadi ya, satu gelombang ya. Nah, coba ini time per diff-nya kita ganti menjadi setengah ya. Nah, seperti ini. Maka satu gelombangnya sesuai dengan bentuk gelombangnya sesuai dengan time per diff. Jadi gelombangnya tidak berubah. Yang berubah nilai nilai gelombangnya tidak berubah ya. Tapi karena time per diff-nya berubah, maka bentuk gelombangnya semakin melebar ya. Nah, ini kalau kita perkecil periodenya ya menjadi 2 kali time per diff ya, karena satu gelombangnya kurang lebih 1 detik. Sekarang kita rubah time per diff-nya per kotak itu setengah ya, maka satu gelombangnya menjadi 2 kotak ya, kurang lebih 2 kotak, karena satu kotaknya setengah, padahal satu periode itu 1 detik misalkan ya. Ya, maka satu gelombangnya tetap, tapi tampilannya menyesuaikan time per diff. Nah, sekarang kalau Anda lihat ini kita ganti time per diff-nya sekitar 2. Maka dalam satu kotak isinya 2 buah, hampir 12 gelombang ya. Jadi hasil ukurnya sama, entah kita pakai time per diff 1 detik 1 gelombang atau setengah detik, berarti satu gelombang itu 2 kotak, atau ya 2 detik berarti satu kotak itu 2 gelombang. Jadi hasil ukurnya sama berapapun time per diff yang kita pilih. Nah, sekarang yang dipilih yang mana? Nah, yang dipilih adalah buat atau pilih tampilan yang mudah dipahami untuk satu gelombang. Toh berapapun time per diff-nya tidak merubah hasil ukur. Nah, maka pilih time per diff yang membuat kita mudah memahami satu gelombang. Nah, gitu. Nah, kalau ini kan kita kembali ke bentuk gelombang ya. Nah, ini cara menentukan frekuensi ya. F sama dengan seperti, nah periode inilah yang kita main-mainkan tadi itu. Bisa satu kotak setengah, bisa satu kotak 1, bisa satu kotak 2 ya. Frekuensinya tetap. Nah, akhirnya tampilannya berubah-ubah. Nah, sekarang coba kita masuk ke sumber gelombang ya. Nah, misalkan sebuah osilator ya. Osilator memanfaatkan sinyal derau atau noise yang berasal dari penguat itu sendiri. Saat penguat diberikan suplai tegangan, sinyal derau atau noise akan terjadi, kemudian diumpan balik ke penguat, maka osilator akan terjadi. Nah, ini tadi yang sudah saya tampilkan adalah osilator, tapi menggunakan osiloskop rangkaian flip flop ya, yang kita pakai osiloskop tadi itu. Nah, ini prinsip kerjanya. Saat hidupan pertama kali, salah satu di antara transistor akan aktif. Nah, diasumsikan yang paling kanan yang aktif, maka terjadi arus yang mengalir dari menuju transistor yang paling kanan ya. Nah, bisa salah satu memang, cuman kita pilih salah satu aja karena toh akan bergantian ya. Bisa kiri dulu atau bisa kanan dulu. Dengan asumsi bahwa transistor Q1 berada pada posisi cut off, berarti yang kiri cut off,
dan Q2 dalam kondisi saturasi on sebelah kanan ya. Maka C2 akan melakukan pengisian muatan melalui R3 ke ground. Nah itu. Maka C2 akan melakukan pengisian muatan ya. Nah, karena transfernya aktif tingkat terisi. Nah, kemudian karena sudah penuh maka dia memicu Q1 untuk aktif ya. Jadi saat C2 penuh maka memicu Q1. Jadi saat muatan C2 penuh maka cukup untuk memberikan bias maju pada transfer Q1 sehingga menjadi saturasi on. Nah, kondisi ini memaksa transfer Q2 untuk cut off ya. Kenapa? Karena saat itu terjadi kapasitor itu akan menuju ground ya, karena kapasitor itu akan terhubung singkat lebih dulu ya, sehingga mematikan Q2 karena basisnya 0. Karena ngisi kapasitor itu mulai 0 dulu ya. Nah, sehingga Q2 menjadi 0. Basis Q2 0, Q2 tidak bekerja. Sehingga muatan jadi dibuang melalui basis Q1 dan selanjutnya C1 mulai mengisi muatan melalui R2 ke C1 ya. Jadi seiring dengan pengisian C1 maka akan memicu Q2. Nah, jadi bolak-balik gitu ya, gantian. Nah, pengisian kapasitor yang kanan memicu transfer yang kiri, pengisian kapasitor yang kiri memicu transfer yang kanan. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita eksperimenkan. Kita tampilkan lagi aplikasinya. Nah, ini saya perkecil. Coba ini. Nah, ini tampilannya sudah bagus. Nah, Anda lihat di situ flip flop sudah aktif bekerja ya. Pengisian pengosongan kapasitor akan memicu Q1, Q2 aktif bergantian ya. Dengan nyalanya LED itu menunjukkan Q1 atau Q2 sedang mengalirkan arus ya. Nah, fokus kita itu di sini, pengisian pengosongan kapasitor yang akan membuat sebuah gelombang yang berkelanjutan ya. Istilahnya disebut osilator. Nah, coba kita pause supaya tampilannya diam ya. Nah, ini saya pause. Coba kita fokus di gambar bawah ya. Ini kalau diperhatikan, ini saya ambil aja yang paling gampang ya. Gelombangnya mulai dari atas turun ya. Kemudian akan terjadi gelombang berikutnya. Jadi mulai dari yang bawah ini ya, kemudian tinggi. Nah, ini akan kembali ke gelombang berikutnya. Nah, itu rendah berikutnya, ini adalah gelombang berikutnya ya. Nah, berarti satu periode adalah mulai dari yang bawah sampai ke belakang ya. Nah, satu gelombang inilah satu periode ya, yang terdiri dari dua kotak ya, atau dalam dua dua div ya, dua kotak. Nah, sehingga dua kotak dalam satu gelombang atau satu gelombang dalam dua kotak. Nah, ini periodenya adalah 1 detik. Atau yang lain, misalkan kita pakai yang merah. Ini mulainya dari bawah, kemudian yang merah, kemudian turun lagi. Nah, ini mau gerak lagi ke atas, ini berarti gelombang berikutnya. Gelombang berikutnya.
Ini adalah akhir dari gelombang semula. Nah, ini adalah satu periode gelombang. Nah, ini adalah satu gelombang, satu periode. Karena akan berikutnya itu akan terulang lagi bentuk yang sama. Ya. Nah, berarti itu gelombang yang berikutnya. Coba Anda perhatikan di depan ini juga gitu, ada gelombang bentuk yang sama, kemudian turun ya, akan terbentuk gelombang yang sama lagi. Nah, ini berarti gelombang yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi gelombang itu berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kita tinggal mengamati bentuk yang konsisten dalam urutan gelombang itu ya. Nah, kemudian batasnya adalah apabila terjadi bentuk gelombang yang sama kembali atau mengulang bentuk gelombang yang sama. Nah, itu adalah awal dan akhir dari periode sebuah gelombang. Nah, ya ini satu gelombang itu. Nah, setelah kita tahu satu gelombang, nah ini tinggal kita tahu berapa kotak. Nah, lalu berapa nilai time per diff. Nah, kebetulan yang kita pilih adalah setengah detik. Nah, sesuai time per diff-nya setengah detik, berarti karena ini 2 kotak, maka hitungannya setengah detik kali 2 kotak atau 1 detik. Nah, itu yang penting ya, karena berapa periode dalam satu gelombang, tinggal kita tahu periode time per diff-nya berapa. Kita tinggal ngalikan, nah akhirnya ketemu periode dalam satu gelombang. Nah, untuk menentukan frekuensi kita gunakan persamaan F sama dengan seperti ya, karena periodenya sudah diketahui, kita tinggal memasukkan aja angkanya. Nah, masuk ke situ, F sama dengan seperti. Periodenya sudah diketahui, maka frekuensinya adalah 1 dibagi 1 atau 1 Hz. Nah, gitu ya, gampang ya. Nah, itu cara untuk mengukur frekuensi menggunakan osiloskop. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Di pertemuan ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih.